Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran apa. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu.
Terkini Kades Kohout telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin, Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohout diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohout. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampungan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang MK, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.
yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut.
Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Huk Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah,
Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi.
Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan Sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang.
Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohout di Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohout memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohout telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohout diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohout. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang MK, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu.
Terkini Kades Koh telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Koh diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Koh. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.
yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut.
Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan Sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah,
Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohout yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohout memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohout telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohout diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohout. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi.
Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang.
Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohout di Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohout memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohout telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohout diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohout. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Huk Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang MK, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu.
Terkini Kades Koh telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Koh diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Koh. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi.
Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut.
yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan Sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut.
Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada
Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Anda sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi ke sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah,
Tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi.
Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Huk Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang.
Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PLSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asib yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu.
Terkini Kades Kohout telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohout diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohout. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya.
Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini.
Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari
Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Anda sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat
wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar
legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, Peak 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh Peak 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah Peak 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yassin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yassin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yassin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yassin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asib mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang MK, mau Pak Lurah bilang apa,
Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil.
itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya.
Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin Bine Alsip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari. Sementara itu Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kades Kohot diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang menduga adanya praktek suap menyuap. Dari polemik penerbitan sertifikat tersebut, dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi, yang menyebut proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Joko Widodo. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut.
Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Nama Kades Kohot Arsin bin Asim mencuat karena diduga terlibat polemik pagar laut di Tangerang. Ini menjadi salah satu tokoh yang vokal dan membela pemasangan pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Tidak banyak informasi yang beredar terkait sosok Arsin yang baru menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun Arsin disebut-sebut memiliki harta kekayaan yang melimpah. Ia juga memiliki kendaraan mahal termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Tidak hanya itu, Arsin yang menjabat sebagai Kades ternyata juga memiliki pengawal pribadi. Ia sempat dikawal pas Pamdes ketika meninjau pagar laut Tangerang. Dalam kesempatan lain, pengawal Arsin juga muncul saat wartawan hendak mewawancarai Kades Kohot. Pengawal Arsin yang jumlahnya cukup banyak terlihat menghalangi wartawan yang mencoba mengejar sang Kades. Arsin menghindari pertanyaan dari wartawan yang hendak mengonfirmasi soal status pagar laut. Berdasarkan penelusuran, terungkap Desa Kohot ternyata juga memiliki media bernama Kohot TV. Arsin selaku kepala desa menjadi komisaris Kohot TV. Media itu beberapa kali mengunggah seputar kegiatan Arsin termasuk soal pernikahan sang anak. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Sekira 3 lembaga akan memeriksa kepala desa atau Kades Kohot yakni Arsin bin Asip yang terlibat kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lembaga tersebut diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu akan memeriksa keabsahan sertifikat lahan terkait kepemilikan lahan di kawasan itu. Pasalnya diketahui Kades Kohot memiliki hak guna bangunan atau HGB paling banyak di kawasan pagar laut itu. Terkini Kades Kohot telah diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada Kamis 30 Januari. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Dodi Ismanto Darwin Jumat 31 Januari.
Sementara itu, Kejagung akan menyelidiki perihal kelengkapan dokumen pembangunan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km itu. Adapun Kadesko diminta untuk melengkapi dokumen berupa buku letter C soal kepemilikan tanah di lokasi pagar laut. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Biba Arya Sugiarto mengaku siap mendalami keterlibatan Kades Kohot. Pemeriksaan itu termasuk perihal penerbitan SHGB pagar laut. Yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group Aguan ke dalam kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke pimpinan KPK pada hari ini Jumat 31 Januari 2025. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi